Halo teman-teman, kali ini gue lagi di dealer RNG Motorsport BSD dan gue dikasih kesempatan untuk mereview atau mengkomparasi dua skutik 250cc yang jadi populer banget di Indonesia. Di sebelah kiri gue ada Yamaha XMAX 250 dan Honda Forza 250. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal kedua motornya, gue mau kasih tahu sejarah singkat motor ini di Indonesia. Yamaha XMAX dulu. Motor ini sebenarnya pertama kali meluncur di Eropa pada Oktober 2015, tepatnya di ajang EICMA. Tapi baru dikenalkan di Indonesia di ajang IMOS 2016, dan pada saat diperkenalkan itu udah mulai banyak banget yang minat pre-order, tapi baru bisa dipesan pada bulan Juli 2017. Dan langsung ludes tuh, open pre-ordernya. Tapi motor ini dibuat di Indonesia, jadi secara harga dan juga spare part akan banyak part-partnya di Indonesia nih. Sementara untuk Honda Forza, motor ini pertama kali diperkenalkan di Eropa awalnya, yaitu Honda Forza 300, tepatnya pada tahun 2018. Namun pada tahun 2018 juga diperkenalkan di Jepang dalam versi yang 250. Dan versi itu juga yang dibawa ke Indonesia, tepatnya pada ajang Gias 2018. Astra Honda Motor membawa Honda Forza 250 ini, tapi ini adalah CBU dari Thailand. Jadi kalau kalian pesan sekarang pun, secara resmi mungkin agak harus inden, dan juga ketersediaan spare partnya mungkin akan mirip-mirip kayak CBR 210R yang dari Thailand sana. Nah, yang tadi gue bilang kedua motor ini bersaing di pasar yang sama, yaitu Matic 250cc, tapi dalam versi barunya selisihnya hampir 20 juta bedanya. Forza lebih mahal tentunya karena ada CBU, tapi harga bekasnya menarik banget di RNG ini. Daripada panjang-panjang, kita lihat detailnya satu persatu. Yang pertama dari XMAX dulu ya. Tampak depannya, Yamaha XMAX ini memang mencirikan banget ya keluarga Maxi Yamahanya. Di sini tampaknya agak kayak burung hantu gitu, ada siluet burung hantunya. Tapi kita bahas satu persatu dari atasnya dulu nih. Di bagian atasnya, windshieldnya ini memang mencirikan banget motor skutik yang siap dibawa touring ya. Tapi ini sayang bisa diatur-atur, tapi manual melalui baut-baut yang ada di belakang sini nih. Ada dua level yang bisa kalian gunakan, bisa di atas ini atau bisa turun ke bawah sedikit. Lalu turun ke bawah, dia pasti pakai lampu depan yang udah full LED dan juga lengkap ada DRL-nya nih. Terus yang kita review ini unit yang warnanya silver gitu, tapi dengan paduan warna hitam matte atau plastik hitam gitu di depan sini. Jadi kelihatan maco dan gahar banget nih ya. Turun ke bawah kita lihat kaki-kakinya. Di sini kita bisa lihat lampu sennya masih pakai bolam halogen biasa. Terus untuk kaki-kakinya di depan dia pakai sok depan yang modelnya teleskopik, mirip-mirip sama kayak Forza, nanti kita bahas. Tapi ini konstruksinya agak-agak kayak motor sport. Jadi lumayan racknya agak rebah dikit dan juga lumayan lebar diameter asnya. Tapi dari yang gue pernah pakai, suspensi depannya ini rasanya tetap nyaman dan enak, dan juga nggak gampang bottoming nih, karena sudut kemiringannya lumayan agak rebah. Lalu di depan sini juga kelihatan dia pakai roda yang modelnya belang depan belakang. Di depan dia pakai ring 15, di belakang pakai ring 14 pelaknya. Di depan sini dia pakai balan yang ukurannya 120/70 nih. Bannya dari Dunlop. Lumayan, masih bisa dipakai untuk beberapa tahun, walaupun ini motor bekas. Peleknya modelnya agak huruf Y gitu. Di depan sini juga untuk pengereman, posisinya di sebelah kanan, sementara Forza di sebelah kiri. Dia pakai rem cakram pastinya yang dijepit sama kaliper 2 piston. Lalu seperti stiker di spakbornya ini, dia ada ABS-nya. Dari depan kayak gini aja tampilan dari Yamaha XMAX. Kita lihat, kita bandingkan sama yang Honda Forza ya. Beberapa dari kalian pastinya langsung jatuh cinta sama tampilan depan dari Honda Forza ini. Gue pun rasanya demikian, karena memang tampilannya lebih cakep ya, lebih modern, lebih futuristis. Apalagi karena windshieldnya bisa diatur-atur melalui sistem elektris. Kita nyalain coba nih ya. Di sebelah kiri ada tombol gitu. Nih, naik turun bro. Cakep ya. Nah, terus juga lampu sennya menyatu di spion nih. Jadi ada kesan yang lebih cakep lagi nih. Tapi ini bukan elektrik, masih konvensional, bisa ditukuk-tukuk ya. Nah, turun ke bawah, kita bisa lihat di sini dia pakai lampu yang sama, konstruksinya sama punyanya XMAX. Dia pakai lampu yang full LED dan juga lengkap ada DRL-nya nih. Terus dari depan kelihatan memang Forza ini radanya beruncing-runcing. Turun ke bawah kita lihat kaki-kakinya. Yang tadi gue bilang mirip-mirip sama XMAX punyaannya, sama-sama pakai spakbor yang gede ukurannya. Dan juga untuk konstruksi rodanya sama. Di depan dia pakai ring 15, sementara di belakang ring 14. Di depan pakai ban yang profilnya sama juga, yaitu 120/70. Begitupun juga untuk sistem pengeremannya, sama-sama pakai cakram dan dijepit sama kaliper 2 piston. Di sini ada vendor dari Nissin. Oh iya, dan untuk suspensinya di depan sini dia pakai suspensi yang model teleskopik juga. Ini pernah gue rasakan agak-agak terlalu lembut, jadi bisa sampai bottoming nih kalau lewatin lubang yang lumayan dalam.
Sementara untuk model peleknya, ini model palang biasa, tapi kira-kira dari dua pelek ini kalian lebih suka yang mana nih ya? Oh ya, sekalian juga tulis di kolom komentar, tampak depannya kalian suka yang mana? Kalau tadi gue bilang gue suka Forza, kalau kalian tim X-Max coba tulis di bawah. Setelah kalian tulis, gue melanjutin nih, bahas bagian sampingnya dari X-Max dulu. Dari samping, siluet motor Maxi Yamaha-nya atau siluet skutik yang desainnya Eropa banget juga keciri di motor ini, karena memang X-Max ini banyak juga dipakai di pasar Eropa sana. Siluetnya mirip-mirip kayak speedboat ya. Di depan sini, di sampingnya kelihatan perpaduan antara warna silvernya atau abu-abunya dan juga hitam matte yang tadi gue bilang jadi sangar banget. Apalagi di tengah-tengah sini ada emblem Yamaha yang jumawan ya. Kalau dari samping kelihatan decknya lumayan panjang. Nanti kita coba pas kita duduk di sini. Lalu geser ke belakangnya sedikit, di sini ada kompartemen di sebelah kiri dan kanannya. Tinggal ditekan tombol di dekat rumah kuncinya ini, tombol lead namanya. Di sini ada kompartemen yang lumayan gede nih, dan juga ada power outletnya di dalam nih. Jadi kita bisa ngecas smartphone kita nih. Coba kita tes ya, gue masukin handphone, ternyata lumayan lega, dan juga bisa masuk nih. Lalu di samping sini juga kelihatan, di tengah sini ada tangki bensin, jadi kelihatan decknya lumayan tinggi di tengah sini ya. Tangki bensinnya ini muat 13 liter bensin nih. Jadi lebih besar dibanding Forza, nanti kita lihat ya. Bukan hanya di kiri, kompartemennya di sebelah kanan juga ada, tapi tinggal ditekan aja nih untuk ngebukanya. Jadi nggak pakai tombol lead ini nih. Di sebelah kanan sini lebih lega, karena nggak ada soket power outletnya. Geser ke belakang, kelihatan joknya ala-ala skutik besar ya, 250 cc nih. Lumayan empuk dan juga bertingkat gitu. Jadi ada separasi antara kalian yang mengendarai motor ini dan juga penumpangnya nih. Dan di sini ada semacam penyangga ya, jadi kita kalau duduk ada sanggahan tulang ekornya. Cocok lah buat mudik ataupun touring-touring ya. Di samping kita bisa lihat di sini bodinya plastik pastinya yang lumayan gede, dan juga di sini ada behelnya atau handle untuk penumpang nih, yang gede banget ya. Di sini pastinya ada logo X-Max 250 ini stiker tambahan ya. Di bawah sini ada box air filter dan juga di sini ada CVT-nya. Dan di belakang sini dia pakai suspensi modelnya ganda, bisa diatur-atur preloadnya nih. Dari yang gue rasakan, karakter suspensi belakang ini memang agak terlalu lembut. Jadi kalau kita riding di jalan yang berliku-liku ataupun harus kecepatan tinggi dan agak sedikit cornering, motor ini rasanya limbung dan juga agak kurang nyaman nih. Tapi bisa diatur ataupun bisa diatasi dengan mengatur preloadnya. Mungkin agak dikerasin sedikit. Atau kalau kalian punya budget lebih, bisa ganti shock yang mungkin medium ke keras lah tingkatannya. Oh iya, ngomongin mesin. Mesinnya sama-sama, kedua motor ini ada di rentang 250 cc pastinya. Tapi untuk X-Max ini, karakter mesinnya itu tipe mesin yang overbore. Karena ukuran bor kali stroke-nya ada di 70 kali 64,9. Karakter mesin yang overbore kayak gitu, tenaganya mengisi di tarikan tengah dan ke atas. Jadi untuk tarikan bawah ke tengahnya mungkin kalian agak harus effort lebih nih. Jadi buat motor ini memang cocok banget dipakai touring-touring ya. Motor ini akan keluar tenaga aslinya. Oh ya, ngomongin tenaga motor ini ada di 22,52 daya kuda di putaran mesin 7000 rpm dan juga torsinya 24,3 Nm di 5500 rpm. Dari data yang gue baca, lumayan irit untuk motor 250 cc dan juga skutik yang gambot kayak gini. Konsumsi bahan bakar rata-ratanya untuk rute dalam kota ada di 28 km per liter. Nah, dari samping X-Max 2.5 ini kayak gini, tampilannya udah gue bahas, mesinnya juga udah, suspensinya udah. Sekarang kita geser ke Honda Forza-nya ya. Dari samping, Honda Forza ini memang tampak lebih cantik lagi-lagi harus gue bilang ya. Di depan sini, di bodi depannya kelihatan di sini ada aksennya gitu. Jadi lebih berkontur dan juga lebih kelihatan skutik modernnya nih ya di sini. Di bawah kita bisa lihat decknya memang lebih kecil sedikit ukurannya dibanding yang X-Max. Tapi nanti kita buktikan pas lagi duduk di sini ya. Seperti biasa, skuter 250 cc yang sama genrenya ini ya. Tangkinya disimpan di tengah nih, tapi tangkinya lebih kecil dibanding X-Max, tangkinya hanya nampung 11,5 liter bensin. Terus juga untuk kompartemen di depan sini hanya ada di sebelah kiri yang bisa dibuka ketika kita sudah menyalakan kuncinya nih. Tinggal ditekan aja. Sama-sama lumayan dalam dan juga ada power outletnya. Wah, power outlet lebih dalam lagi nih ternyata dibanding X-Max. Jadi lebih aman harusnya handphone kita ya. Oke. Lalu lanjut ke belakang lagi, di sini kita lihat kalau perbedaannya lagi Honda Forza sama X-Max sama-sama yang warna silver. Tapi ini nggak gitu banyak trim plastik warna hitamnya. Lebih banyak yang warna silver ataupun abu-abu tuanya gini nih. Dan sebagai tanda kejumawaannya, di bodi sini ada emblem Forza nih. Yang dikasih warna gunmetal metalik gitu. Nggak hitam tapi nggak abu-abu banget, lebih cakep lah ya. Sementara untuk di atasnya di sini, handle penumpangnya
lebih kecil dibanding X-Max, tapi cukup lah. Sementara untuk joknya, sama model konstruksinya sama X-Max, sama-sama bertingkat gitu, terpisah. Dan sama-sama juga ada penyangga untuk tulang ekor pengemudinya nih. Jadi lagi-lagi motor kayak gini memang cocok banget untuk touring karena pastinya nyaman banget dan memanjakan banget si pengemudinya ya. Kita turun ke bawah, kita intip mesinnya sedikit dan kita bahas. Oh iya, di sini ngomongin knalpot, lebih cakep tampilannya yang Forza. X-Max tampilannya cenderung flat aja, sementara kalau ini ada aksen chrome atau aluminium brush gitu di sini di covernya ya. Nah ngomongin mesin, kedua motor ini yang tadi gue bilang sama-sama 250 cc, 1 silinder, 4 katup, pendingin cairan pastinya radiator ya. Tapi untuk tadi X-Max yang punya karakter mesin overbore, sementara kalau Forza ini jenis mesinnya punya ukuran bor kali stroke yang square, yaitu ukuran bor kali stroke-nya 68 kali 68,567. Nah, karakter mesin square itu tenaganya ngisi dari putaran bawah, tengah, tapi dari tengah ke atasnya agak butuh effort. Kalau kalian butuh karakter tenaga yang cocok untuk city ride, mungkin bisa pilih Forza ini, sementara kalau untuk touring-touring bisa pilih X-Max-nya ya. Nah, untuk suspensi belakang, pakai model yang sama kayak X-Max, yaitu model dual shock gitu yang bisa diatur pilotnya 5 tingkat. Dan karakternya ini medium, moderat banget. Nggak terlalu lembut, nggak terlalu keras juga, cocok untuk boncengan. Tapi memang joknya ini lebih keras dikit dibanding X-Max nih. Jadi kalau boncengan mungkin agak kurang nyaman kalau duduk di Forza ini. Sementara di X-Max joknya oke, tapi suspensinya agak limbung dikit. Nah, dari depan dan samping gitu aja tampilan X-Max dan Forza ini. Kalau kalian suka yang mana, tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita bahas bagian belakangnya, sekarang kita bahas bagian roda belakangnya ya. Kalau tadi tampak depan dan sampingnya gue lebih suka yang Honda Forza ya. Tapi tampak belakang beda, gue lebih suka yang Yamaha X-Max nih. Tampilannya lebih futuristis, lebih modern gitu kelihatannya. Tapi di balik mika belakang dari X-Max ini ternyata lampu stopnya memang udah pakai LED, lengkap juga sama DRL-nya. Tapi lampu sennya nih masih pakai bohlam halogen biasa. Sementara kalau yang Forza udah full LED semua, manis tampilannya, modern juga. Agak-agak ada aksen huruf X-nya gitu. Di belakang sini juga ada spakbornya pastinya dan road legal karena bisa dipakein plat nomor belakang ya. Untuk rodanya yang tadi gue bilang dia pakai pelek belang, depan pakai ring 15, di belakang ini pakai pelek ring 14. Tapi untuk lebarnya sama-sama 4,5 inci. Jadi lebih lebar dibanding yang depan pastinya ya. Dibalut sama ban 140/70 ring 14. Kedua motor ini pakai profil ban yang sama. Di belakang dia pakai pengereman yang cakram juga modelnya. Dan ABS-nya 2 channel ya. Lagi-lagi harus gue bilang, memang galau banget untuk memutuskan kedua motor ini, pilih yang mana. Tapi mungkin setelah kalian nonton video ini, kalian bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut dulu. Kita akan duduk di motor ini supaya kita lihat impresi duduk gue di sini. Dan kita lihat ada apa aja di bagian semen clusternya. Nah, sebelum kita lihat impresi berkendara gue dan juga ada apa aja di semen clusternya, kita cek dulu nih akomodasinya dari motor ini. Bagasinya gimana? Kita putar dulu sampai ke open. Dan kita klik, kita tekan tombol seatnya ya, supaya kebuka nih. Nah, lumayan lega bagasinya, lega banget malah. Bisa mandiin 2 bayi sekaligus di sini nih. Klaimnya bagasinya ini bisa muat 2 helm full face, bisa di depan dan belakang. Tapi kayaknya kalau yang belakang shellnya nggak bisa yang terlalu besar ya. Lalu di sini supaya kalian terang kalau malam-malam ngambil barang, di sini ada lampunya nih, lampu LED. Ya seperti motor matic pada umumnya lah ya. Kita tutup lagi. Nah kita tes nih, gimana impresi dulu gue di sini ya. Nah pertama kali ngebangunin motor ini, rasanya motor ini ya berat lah ya, sebagai skutik 250 cc. Dari data yang gue baca, berat motor ini ada di 179 kg. Tapi tinggi joknya lebih rendah dibanding Forza, nanti kita tes ya. Tinggi joknya hanya 795 mm. Lalu untuk posisi kaki gue di dek ini, coba kita angkat. Nah yang tadi gue bilang memang lega nih. Kaki gue atau sepatu gue pakai ukuran 44 dan sepatu boot yang gede gini nih. Masih bisa maju mundur ataupun bisa nyamping kiri kanan kalau pegel ya. Karena lebih lega kelihatan decknya dibanding yang Forza. Terus juga ada 2 tipe, bisa tegak ataupun selonjoran. Tapi selonjorannya memang agak-agak kagok nih. Nah untuk posisi stangnya rasanya agak kurang ke dalam dikit. Jadi kalau untuk city ride masih terlalu lebar ya ngebukanya. Jadi kita tegap badannya dan juga sigap gitulah. Jadi untuk riding di segala medan, di segala kondisi, rasanya oke-oke aja nih. Yuk kita nyalain aja instrumen clusternya. Yang dari tadi gue udah nyala-nyalain mulu nih. Ini pakai model yang keyless atau smart key system ya. Tinggal nyalain aja, diputar knobnya. Di sini instrumen clusternya perpaduan antara analog dan digital. Di tengahnya ini ada layar digital, dijepit sama 2 buah dial yang bulat gitu analog. Di sebelah kiri penunjuk speedometer
Sebelah kanan ada tachometernya. Yang paling utama di sini sekarang karena motornya ini low fuel atau sedikit bensinnya, jadi ada indikator low fuel. Tadi pas kita nyalain ada tulisan welcome on board gitu cuy. Jadi disambut lah ya kita. Lalu bisa diatur-atur juga, bisa dilihat informasinya ada apa aja. Dengan menekan tombol di sebelah kanan ini ada tombol trip atau info. Kalau kita tekan ke dalam, berubah yang atasnya. Yang pertama ada low fuel tadi, terus kita tekan ada consumption average atau konsumsi BBM rata-rata ya. Lalu ada konsumsi BBM rata-rata dalam satuan liter per 100 kilo. Lalu ada konsumsi bahan bakar real time, ada konsumsi bahan bakar dalam satuan liter per 100 kilo juga. Ada average atau speed rata-rata, ada air temperature atau temperatur udara luar, ada voltase baterai juga, dan ada TCS on. TCS on ini yaitu traction control. Jadi kalau kalian butuh tenaga lebih di ban belakangnya atau butuh traksi lebih, bisa kalian matikan nih. Sementara kalau tombol ini kita tarik gitu ya, dia berubah informasi di bawahnya nih. Ada banyak informasi. Untuk di stang-stangnya di sebelah kiri dulu, yang pasti ada handle untuk rem belakang. Ada juga tombol untuk switch lampu dekat, lampu jauh, termasuk pass beam-nya. Switch untuk lampu sen dan klakson. Di sebelah kanan ada saklar untuk engine cut off. Ini yang nyatu langsung sama starternya nih. Jadi kita tekan dikit ke bawah, langsung ada suara starternya. Tapi nanti kita nyalain ya. Sebelumnya di sini ada tombol untuk lampu hazard, ditekan ke dalam gitu. Nah yang tadi gue ceritain ada tombol untuk trip dan info. Nah dan nggak lupa ada handle untuk rem depan ya. Nanti gue bilang ya. Langsung kita nyalain motornya dan kita dengerin suara langsamnya nih. Nah suara langsamnya itu masih halus, menandakan motor ini normal. Idle-nya ada di putaran mesin 1500 sampai 1600-an, mungkin 1550 kali ya. Dan motor ini yang tadi gue ceritain, tenaganya ngisi di tarikan tengah ke atasnya nih. Jadi kalau kalian bawa motor ini cocok banget buat trek-trek kosong atau untuk touring-touring. Oke kalau gitu lengkap sudah di X-Max ini. Sekarang kita pindah ke Honda Forza-nya ya. Nah sama kayak X-Max, kita buka dulu, kita cek bagasinya nih. Ternyata sama, kurang lebih sama-sama lebar lah ya, sama-sama luas. Bisa menampung 2 helm full face harusnya. Tapi kalau yang di belakang, kayaknya shell-nya nggak boleh yang terlalu tinggi nih. Tapi di sini ada separator gitu. Nah, bisa kalian pakai buat mengatur-ngatur sekat gitu. Jadi kalau mau naruh barang-barang yang kecil bisa taruh di paling belakang supaya nggak tercampur-campur ataupun kegoncang-goncang nih. Mantep ya. Tapi sayang, untuk motor yang lumayan canggih, tampilannya keren juga. Motor ini belum ada lampu di bagasinya. Jadi kalau malam-malam kalian harus pakai senter manual ya. Yuk, sekarang kita duduk di motor ini ya. Nah, impresi pertama gue ketika ngangkat si Forza ini, ketika berdiriin ya, memang kerasa lebih berat dibanding X-Max. Karena beratnya ini ada di 182 kg. Tapi untuk joknya, lebih pendek sedikit tinggi joknya. Karena hanya 780 mm alias 78 cm ya. Tapi kalau posisi gue di tengah-tengah nih, bisa menampar dengan sempurna. Kalau gue munduran, supaya tulang ekor gue kesanggah, memang agak jinjit dikit, tapi kalau duduk gue di paling depan, gue pasti bisa menampar dengan sempurna banget ya. Untuk sepatu yang ukurannya 44 dan pakai sepatu boot segini, emang ruangnya lega, maju mundur masih bisa, tapi masih lebih lega yang punya X-Max. Walaupun tangkinya lebih gede yang X-Max ya, tangkinya lumayan kecil nih Forza, tapi memang mungkin bodinya lumayan gede ya. Tapi ada 2 cara, kaki kita bisa tegak dan juga bisa agak nyelonjor dikit nih. Tapi gue punya tinggi 178, agak mentok atau kurang nyaman nih kalau kayak gue diselonjorin. Untuk posisi stangnya lumayan nyaman nih, lumayan ngadep ke kita dikit. Jadi untuk touring ataupun city ride pastinya nyaman pakai Forza ini ya. Tapi khas motor Matic 2.5 memang posisi ridingnya seperti ini nih. Oke, kita intip ada apa aja di instrument clusternya. Sebelumnya kita nyalain dulu. Dari tadi udah gue nyalain sebenarnya, dia pakai smart key system ya. Modelnya sama kayak PCX ataupun Vario. Nah, instrument clusternya ini rasanya lebih kelihatan canggih dan juga modern dibanding yang X-Max. Di sini layarnya udah pakai layar yang berwarna. Jadi ada warna merah di sini kelihatan. Tapi instrument clusternya lumayan lengkap. Sebelumnya ada jarum analog dulu kiri kanan. Di kiri ada speedometer, di kanan ada tachometer. Di tengah-tengah yang kecil ada lampu-lampu indikator ya. MID-nya atau multi information display-nya. Di bagian atas ada trip A dan trip B yang bisa diatur dari tombol di stang ini yang info A. Ada trip A, average fuel consumption-nya, dan juga ada elapsed time atau durasi riding-nya sama informasinya. Dan untuk yang di tengah-tengah ini ada odometer dan juga range yang bisa diatur pakai tombol info B. Ada fuel consumption yang real time. Lalu ada total odometer.
Di bawah nyempil ada dua informasi, ada temperatur udara dan juga ada voltase nih. Di atas ada fuel meter di sebelah kiri dan juga ada informasi suhu mesin di sebelah kanan, pakai bar gitu tuh. Dan ada penunjuk jam juga supaya nggak lupa waktu. Lalu untuk di stang-stangnya yang tadi gue bilang ya, di sini kelihatan lebih modern juga. Yang pasti di sebelah kiri sini ada handle rem belakang, lalu ada tombol atau switch untuk lampu dekat, lampu jauh, ada switch untuk naik turunin windshield di depan sini. Lalu ada info A yang tadi gua bilang, ada klakson, ada juga lampu sen di sini switchnya, dan juga ada tombol info B nih yang biasa dipakai untuk posisi klakson. Lalu ada ubahan yaitu ada klakson tambahan sama milik sebelumnya ditambahin. Dan yang menarik ada tombol untuk merubah TCS-nya nih atau Honda Selectable Torque Control HSTC. Jadi kalau kalian mau burn out atau butuh traksi lebih di ban belakangnya, bisa kalian nyalain dan bisa kalian matiin dengan tombol ini nih. Cakep. Di sebelah kanannya udah pasti ada handle untuk rem depan dan juga ada saklar engine cut off. Beda sama X-Max. Kalau tadi X-Max disatuin sama starter, kalau ini masih terpisah ya. Dan juga ada saklar untuk lampu hazard dan juga ada switch untuk starter. Kita nyalain ya dan kita dengerin suara mesinnya nih. Suara mesinnya halus, stasionernya atau idle-nya ada di putaran mesin 1500 rpm yang berarti normal. Dan juga motor ini ya feelingnya kalau kita dinyalain mirip kayak Skutik 250 cc kebanyakan ya. Oke lah kalau gitu lengkap sudah gue jelasin review kita soal kedua motor ini. Sekarang gue mau ngumpulin dua motor ini juga, kita kembalikan dan juga kita akan ngomongin berapa biaya pajaknya dan berapa nih harga kedua motor ini. Nah kedua motor ini untuk versi barunya dijual di rentang harga yang beda 20 jutaan. Untuk X-Max lebih murah yaitu di 63 jutaan, sementara untuk Forza ada di 81 jutaan. Lebih mahal karena yang tadi gue bilang dia diimpor langsung atau CBU dari Thailand sana ya. Sementara untuk biaya pajaknya pastinya lebih mahal yang Honda Forza karena harga jualnya juga lebih mahal ya. Forza ini ada di pajak DKI Jakarta per tahunnya di 1,2 jutaan, sementara kalau X-Max ada di 900 ribuan. Nah tapi untuk kedua motor ini statusnya motor bekas walaupun rasanya kayak motor baru. Keduanya ini bisa kalian beli di RNG Motorsport BSD yang kalian bisa cek Instagramnya tuh, gue kasih di bawah. Kalian bisa cek stok-stok terbarunya ada apa aja. Motor ini masih layak banget buat kalian beli karena dibanding kalian beli baru, mending duit sisanya bisa kalian beli untuk part modifnya. Untuk harganya, pertama dari X-Max dulu kali ya. X-Max ini dijual oleh RNG Motorsport BSD dengan harga 49 juta rupiah. Masih bisa nego. Sementara kalau untuk Honda Forza, yang tadi gue bilang harga barunya 83 jutaan, harga bekasnya di RNG Motorsport, bekas rasa baru, kalian bisa beli dengan harga 69 juta rupiah aja. Gimana menurut kalian? Kira-kira dari kedua motor ini, mana yang jadi pilihan kalian? Atau kalian udah punya motor ini di rumah? Coba tulis di kolom komentar gimana rasanya punya motor ini. Terus habis komen seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tuh untuk subscribe channel YouTube Prasbook Otomotif supaya kalian tahu informasi terbaru dari dunia otomotif. Gue Pis pamit, ciao!